pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Ya, silahkan duduk anak-anak. Sebelumnya Pak ucapkan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Skensa Jaya. Skensa, siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, seperti biasa kita mari berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya, ya, agama dan keyakinannya. Untuk itu silahkan ketua kelas. Ada ketua kelas? Oh, ketua kelasnya sakit ya? Oke, sakit. Silahkan kalau gitu wakilnya. Wakil ya, wakil. Berdoa. Berdoa ya. Bebas. Boleh dari depan, boleh, bebas. Pada sana. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran pada hari ini, maka mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya terima kasih Ricky ya. Terima kasih. Bagaimana? Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, gimana? Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap. Tadi pelajaran apa tadi? Matematika ya. Oke. Sekarang udah masih fresh? Masih semangat? Masih. Wih, bagus ya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, Pak, silakan akses LMS-nya untuk melakukan presensi. Pak akan cek dari LMS. Untuk presensi Pak sudah taruh di LMS. Pak buka dari jam 12.30 sampai jam 2. Ya. Dinda Putri Setiawan. Oke, hadir. Pak centang di sini ya, di LMS. Kalian bisa lihat? Kurang besar lagi. Nah, itu. Daya, oke. Dino Andre. Hadir. Gede Sumadi. Gede Sumadi. Gung Kevin Andreas. Hadir. Habib Nesar. Habib Nesar hadir. Arya Dira Dananjaya. Hadir. Kade Hanjaya. Kita lanjut dengan Komang Andika. Hadir. Nyoman Raditya. Hadir. Oke. Nyoman Raditya hadir. Adit Prasetya. Hadir. Diem Raka. Sakit? Yang kecelakaan ini ya? Yang kecelakaan. Oke. Kemudian ada Raditya, Kadek Raditya. Hadir. Ketut Ayu Putri Sriyanti. Komang Arno. Hadir. Rakai. Rakai hadir. Widiyana Saputra. Suputra, sorry. Yan Perata. Hadir. Noval. Hadir. Oke, ini daftar kehadirannya. Saya cek dulu. Tanggal 18 nih. Hadir 27 siswa, sakit 3. Jadi totalnya adalah 30. Dah benar ya? Benar. Ya. Wih. Terima kasih Nana ya. Tolong jaga kesehatannya, jangan sampai sakit ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak mau seseorang memimpin lagu kebangsaan atau lagu nasional. Satu Nusa, satu bangsa, ya. Satu Nusa, satu bangsa. Kalian masih duduk aja. Yuk, siap. Satu Nusa, satu bangsa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air
pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Wow. Nah, kita mulai nih. Tanpa musik ya? Gak ada musik. Ya, apa yang kalian katakan tentang broadcasting? Ini pertanyaan minggu lalu. Masih sama nggak jawabannya dengan minggu lalu? Ini tes kejiwaan, tes psikologi ya. 2 kata aja. Ya, audiovisual. 2 kata aja. Penyiaran. Oke. Media komunikasi, siaran radio, penyiaran gambar, penyiaran informasi. Apalagi itu rekaman, podcast, gambar, penyiaran audio visual gitu misalnya ya, karena kekurangan kata gak bisa banyak ya, cuma 2 kata aja ya. Penyiaran informasi, waktu habis, tetot, times up ya. Jadi broadcasting adalah, kelihatan di sana, istilah yang merujuk pada penyiaran atau penyebaran informasi ya, konten atau sinyal melalui saluran komunikasi kepada khalayak yang luas. Itu broadcasting. Khalayak yang luas itu artinya skupnya bisa seluruh dunia, seluruh wilayah, sekecamatan gitu ya. Itu khalayak yang luas. Dalam konteks industri broadcasting terutama terkait dengan penyiaran audio video seperti siaran televisi dan radio, proses broadcasting melibatkan produksi, pengolahan, dan distribusi konten kepada audiens yang tersebar secara luas. Itu pemahaman tentang broadcasting. 3, 2, 1. Apa kalian pernah mendengar tentang perfilman? Pernahkah kalian mendengar tentang perfilman? Pernah? Pernah 100%. Wes. Pernah 100%. Pernah. Oke. Wes, gambar emoticonnya keren-keren ya. Itu ada yang apa? Devil apa? Evil? Iblis apa bahasa Inggrisnya? Evil. Nah, pernah 100%, pernah. Oke. Waktu habis 15, 10. 3, 2, 1, waktu habis, times up ya. Jadi perfilman merujuk pada, kalian lihat ya. Perfilman merujuk pada industri pembuatan film atau produksi film. Ini mencakup semua tahap dalam pembuatan film, mulai dari konsepsi ide, penulisan naskah, proses atau skrip ya, pengambilan gambar atau pemotretan, proses editing hingga distribusi dan penayangan film kepada penonton. Perfilman mencakup berbagai jenis film seperti film naratif, dokumenter, animasi, dan lainnya.
Itu ya. Itu tentang pertanyaan. Sebelum kita masuk ke elemen yang kedua di capaian pembelajaran di pertemuan kita yang ketiga sekarang ini ya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang apa? Membahas tentang, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Kalau ada, Pak kasih permen. Oh ya, silakan. Peluang kerja di dunia broadcasting dan perfilman. Oke, ada lagi? Ya. Perkembangan audiovisual. Ada lagi? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Oke. Jadi minggu lalu ini kita belajar tentang profesi dan bidang bisnis di broadcasting dan perfilman. Kalau sekarang kita belajar tentang perkembangan. Di elemen kedua ini kita belajar tentang perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja dan isu-isu global terkait broadcasting dan perfilman. Jadi perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja ya, perkembangan di industri dan dunia kerja bidang broadcasting dan perfilman. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengorganisasikan perkembangan proses produksi industri broadcasting dan perfilman dari media analog ke media digital. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang ya. Seperti tadi Pak bilang, kita ada masalah nih. Ini kita mau bahas sebentar nih ya. Yang kedua, menguraikan FTA broadcasting, OTT broadcasting, podcast dengan rinci. Mungkin broadcast sudah kalian pernah dengar ya. FTA belum pernah, OTT belum pernah juga, ya kan? Kemudian mengatribusikan live streaming, live casting, streaming TV, web series, dan video on demand dengan efisien. Yang keempat, menguraikan industri 4.0, internet of things, serta penggunaan teknologi digital dalam dunia pengaruh isu pemanasan global, perubahan iklim, aspek-aspek singkat, ketenagakerjaan, life cycle, produk industri sampai dengan reuse, recycling, industri broadcasting, dan perfilman secara cermat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di elemen kedua. Adapun di elemen kedua ini kita akan tempuh dengan 4 kali pertemuan, ya, 4 kali pertemuan dengan masing-masing menyelesaikan setiap tujuan pembelajarannya. Untuk di hari ini kita akan membahas tentang mengorganisasikan perkembangan proses produksi industri broadcasting dan perfilman dari media analog sampai dengan media digital, ya, gitu. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan ya tentang broadcasting adalah istilah yang merujuk pada penyiaran atau penyebaran informasi, konten atau sinyal melalui saluran komunikasi kepada khalayak yang luas dalam konteks industri broadcasting terutama terkait dengan penyiaran audio dan video seperti siaran televisi dan radio. Proses broadcasting melibatkan produksi, pengolahan, dan distribusi konten kepada audiens yang tersebar luas. Yang kedua, perfilman merujuk pada industri pembuatan film atau produksi film. Ini mencakup semua tahap dalam pembuatan film, mulai dari konsepsi ide, penulisan skrip, pengambilan gambar, atau pemotretan, proses editing, hingga distribusi dan penayangan film kepada penonton. Perfilman mencakup berbagai jenis film seperti film naratif, dokumenter, animasi, dan lainnya. Keduanya, broadcasting dan perfilman, memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, hiburan, dan cerita kepada masyarakat. Mereka telah mengalami perkembangan teknologi yang signifikan dari era analog ke era digital, mempengaruhi cara produksi, distribusi, dan konsumsi konten multimedia. Sebelum kalian mengenal media yang sekarang, media serba digital, apakah sebelumnya kalian pernah menggunakan media analog? Pernah? Pernah? Pernah belum? Pernah? Apa contohnya? Iya. TV. TV ya. TV analog. Terus apa lagi? Surat enggak? Apa? Telepon rumah. Telepon rumah. Oke. Telepon umum enggak? Kamera analog. Ya, kamera. Ada yang punya kamera analog?
Iya. Masih punya? Oh, berarti tahu alatnya? Tahu. Oke. Baik. Adapun perkembangan proses produksi industri broadcasting dan perfilman dari media analog sampai dengan media digital. Ini yang akan kita tolong carikan solusinya, ya. Sekarang Pak mau kalian membentuk kelompok. Satu kelompok jumlahnya kan 30 nih. Berarti 6. Ya, ada 5 kelompok jadinya kan? 5. Ada satu kelompok ada orang. Jadi ada 5 kelompok. Silahkan cari kelompoknya. Ayo. Sudah. Oke. Sekarang topik yang perlu kalian diskusikan. Ini kan Pak berbasis Canva nih presentasinya ya. Berbasis Canva. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya terkait tentang perkembangan proses produksi industri broadcasting dan perfilman dari media analog sampai dengan media digital. Ya, diskusikan dengan kelompoknya proses produksi broadcasting dan perfilman dari media analog ke digital. Nah, diskusi ini Pak akan buka secara online. Jadi kita berkolaborasi. Ntar Pak kasih, ini ada proses ya, ada step 1. Contohnya misalnya, kalian mungkin akan mengidentifikasikannya mulai dari tahun, ya kan? Atau dari masa ini, dia sudah menggunakan perangkat ini. Tahun berapa gitu misalnya ya. Atau ada juga yang akan kemudian setelah itu dia lanjut ke step 2, dia akan mengidentifikasikan berdasarkan proses produksi. Yang ketiga, sampai ke tahap ini, yaitu media digital. Ini langkah kerjanya nanti. Silahkan nanti kalau kalian mau rubah desainnya atau langsung tulis di sini, silahkan. Ya, ini kita online. Kalian online kerja, diskusi kelompoknya online, Pak langsung bisa lihat. Nah, caranya kalian setelah kalian mengamati, menganalisa proses itu, ya pembelajaran itu, nanti kalian menemukan hasil. Kemudian itu kalian rangkum antara analog dengan digital. Baik itu dari segi teknologinya, kelemahannya, kecanggihannya, kemudian digital juga seperti itu. Kelebihannya, kelemahannya, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, setelah itu baru kalian menyimpulkan atau conclusion, menyimpulkan dari apa yang kalian pelajari atau apa yang kalian identifikasi, ya. Apa yang kalian simpulkan. Nah, cara kerjanya adalah nanti di sini baru kalian presentasikan sebentar, ya. Setelah itu selesai. Ini cara kerjanya adalah file Canva ini Pak sharing ke kalian, akan Pak bagi di grup kelas, ya. Nanti silahkan kalian join dan ingat setiap kelompok isi nama kelompoknya. Nanti silahkan ditambah slide-nya. Ya, silahkan ditambah slide-nya. Pak kasih akses untuk editor. Jadi Pak bisa langsung mengamati kalian bekerja di Canva secara real time, secara online. Paham? Oke, ayo kita mulai. Jadi siapa yang bekerja akses kan kelihatan di sini. Silakan. Nanti jangan lupa di copy slide-nya ya. Di copy slide-nya buat nama kelompok. Ini yang bekerja yang Pak tampilkan sedang di copy. Ya, silakan. 3 slide aja itu yang sekalian copy. Ini caranya. Satu orang yang bertugas bagian apa namanya? Mencari kajian referensinya, perkembangan daripada industrinya itu. Satu orang yang mencari bagian idenya, satu orang yang menuangkannya dalam slide itu. Jangan lupa. Pertama diisi dulu nama kelompoknya. Siapa nama kelompoknya? Jangan lupa isikan nomor absen. Namanya boleh singkat, tapi jangan lupa nomor absennya. Ya. Dulu. Ini jadi kalian bekerja dalam kelompok. Jadi Pak juga bisa langsung lihat prosesnya. Kelompok 5, Habib Nesar, ya, Kadek Raditya, Dharma Semedi. Nomor absennya isi di depan nak ya. Isi nomor absennya di depan, jangan di belakang. Ya. Analog itu tahun berapa gitu misalnya. Kalau disertakan gambar langkah baiknya atau hanya tulisan aja bisa. Tapi di sini adalah pemahaman kalian.
tentang materi perkembangan produksi broadcasting ini, teknologi broadcasting ini. Ya. Kemudian di step 2 itu menentukan tentang teknologinya, cara kerjanya. Cara kerjanya cara kerjanya seperti apa. Kalau yang analog, kalau yang digital di step 3-nya itu. Paham ya? Pak, cukupkan dulu, nanti kalian boleh dilengkapi lagi, ya. Saya panggil kelompok 1, silakan kelompok 1 ke depan. Silakan, perkenalkan diri, langsung presentasi ya. Perkenalkan nama kelompoknya, langsung presentasi. Yang lain tolong perhatikan. Presentasi, nanti kalian langsung ada operatorin 1 ya. Operatorin laptopnya. Ya silakan. Ya. Ya, Kak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, dari kelompok 1 akan presentasi. Sebelum itu kami akan perkenalan kelompok dulu. Saya Karya Prawoda Laksana, absen 8. Saya William Sastra, absen 28. Saya Deputi Hari nomor absen 24. Saya Dina Putri Setiawan nomor absen 2. Saya Nikada Dina Putri absen 20. Saya Sarita Juliana Dasara Bangsa absen 29. Operatorin 1 ya. Next saja, tanda panah aja. Ya. Nah, proses itu pertama. Yang keras ngomongnya, yang keras. Nah, proses yang step 1 itu televisi analog merupakan perkembangan dari penciptaan gambar gerak motion picture sekitar abad ke-19. Teknologi analog dalam pengetahuan secara awam adalah teknologi yang masih menggunakan teknologi yang serba manual. Kedua, Biar. teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang Teknologi analog misalnya pertama teknologi analog cenderung lebih Kurang jelas mungkin bisa baca di laptop, boleh baca di laptop yang keras. Baca di laptop aja. Ya, biar keras ya. Ya, silakan. besok satu. Yang pertama teknologi analog kelebihannya Ya, Prita, silakan. benar. Ya, lanjut. Aku nanya tentang di teknologi analog kelebihannya itu kenapa bisa dibilang teknologi analog itu cenderung lebih awet daripada teknologi digital? Bisa dijelaskan kenapa teknologi analog cenderung lebih awet ketimbang teknologi digital? Sedangkan kalau untuk analog kan kayak perlu bawa kabel yang panjang-panjang dan itu tuh rentan banget rusak. Tapi kenapa kalian bilangnya itu cenderung lebih awet daripada teknologi digital? Berarti kan kalau begitu risetnya mungkin kurang kuat ya. Silakan jawab, tanggapi. Baik, Pak bantu ya. Kelompok 1, mungkin dia maksudnya itu cenderung awet itu kalau yang analog cenderung awet itu mungkin adalah yang pertama mungkin dari segi alat produksinya, Prita. Jadi bahan produksinya dia itu cenderung lebih kokoh. Contoh misalnya kamera. Kalau kamera analog kan bentuk fisiknya lebih besar ya. Lebih besar dan bahan untuk yang digunakan dalam pembuatan kamera tersebut mungkin dia cenderung lebih kuat ketimbang dengan kamera yang sekarang. Bentuk bodinya lebih ramping, ringan dan sebagainya, itu sangat rintih sekali terhadap misalnya gesekan gitu misalnya ya, atau rawan misal atau terhadap panas yang terlalu tinggi gitu misal. Ya. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Baik, itu untuk pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya? Kaget ya? Kaget. Jadi kerja kelompoknya langsung online, on time ya, langsung real time ya. Jadi kalian kaget katanya. Sekarang waktu kita 5 menit ini kita akan melaksanakan ice breaking. Ya, ice breaking. Yuk, Utara.
Oh, nggak ada. Berarti bagus. Ya, berarti masih fokus. Saya bilang bawah. Bingung ya? Bingung. Berarti kalau fokusnya sudah mulai berkurang ya, karena kalian dari pagi belajar ya. Oke. Terima kasih anak. Nanti tepuk dulu. Kita kelihatan di sana ya. Ya, silahkan dijawab. Saya kasih waktu 3 menit. 3 menit. 3 menit. Ya, sampai jam 2. Apa yang bisa pelajari pada hari ini? Apa yang kalian bisa ambil poinnya dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Sebutkan nama. Pertama, saya pemandangan Dewi, kelas 15. Yang saya ambil pada pelajaran ini yaitu tentang sejarah perkembangan analog dari perkembangan analog menuju digital. Serta kekurangannya, kelebihannya, lalu bisa tahu juga Media digital ya. Dan kelebihannya. Oke. Kasih aplaus buat absen 5 ya. Oke. 3, 2, 1, mulai. Apa yang menyenangkan pada pelajaran hari ini? Ice breaking-nya menyenangkan. Bikin kalian ini ya hilang ngantuknya ya. Baik, karena waktu kita sudah habis ya, hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita. Kita lanjut minggu depan dengan masih di elemen yang sama, tetapi tujuan pembelajaran yang kedua. Apa itu? FTA Broadcasting dan OTT Broadcasting. Mantap. FTA Broadcasting sama OTT Broadcasting. Ya, kita pelajari. Baik, kalau tidak ada, silakan satu orang memimpin doa. Ya, silakan Ricky. Memimpin doa, kita akhiri pertemuan kita, sampai jumpa minggu depan. Ya. Suksema. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kami kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke. Ya. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Semangat. Hai.